Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Dava Aurelia dari kelas 12-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Oke, saya akan kasih tahu dulu nih ke kalian apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih sel baru. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak banget nih contoh tentang pembelahan sel. Yang pertama, mengamati akar dan batang mulai memanjang atau bertambah panjang gitu. Yang kedua, kalau misalkan kuku kita nggak dipotong-potong nih pasti bakal panjang dong. Yang ketiga, ketika kita jatuh, ini pasti kita pernah ngalamin. Nah, kalau ketika kita jatuh, kulit kita akan terluka atau robek. Tapi lama-kelamaan kulit itu bakal menutup kembali. Nah, itu termasuk contoh dari pembelahan sel. Nah, jenis pembelahan sel itu ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang mitosis dan meiosis. Cekidot. Tahapan pembelahan sel mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel somatik, yaitu sel-sel tubuh pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Next, organisme uniseluler, yaitu mengalami mitosis untuk bereproduksi secara aseksual. Yang kedua, organisme multiseluler, yaitu mengalami mitosis untuk membuat sel baru untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel lama. Langsung kita ke ciri-ciri mitosis. Yang pertama, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Yang kedua, terjadi sekali pembelahan. Yang ketiga, tujuannya untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Nah, mari kita lihat tahapan mitosis. Sebelum saya ke benar-benar tahapan pembelahan selnya, kalian harus tahu dulu ada yang namanya siklus sel. Yang pertama ada G1 atau growth 1, yaitu pertumbuhan sel pertama terjadi duplikasi sitosol, sintesis protein tubulin, sintesis yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Peristiwa ini menyebabkan volume bertambah. Yang kedua ada S, yaitu sintesis. Terjadi duplikasi DNA atau gen. Yang ketiga ada G2 atau growth 2, yaitu sel terus bertumbuh membesar, terjadi duplikasi organik dan sintesis protein sebagai persiapan mitosis. Nah, setelah siklus sel ada yang namanya interfase. Interfase ini yaitu tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Nah, di sini baru kita mulai benar-benar tahapan pembelahan sel mitosis. Yang pertama ada profase yang ditandai oleh benang-benang kromatin memendek dan menebal. Yang kedua, nukleolus melebur. Yang ketiga, tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang gelondong. Yang keempat, kromosom yang telah menduplikasikan diri terdiri atas kromatid saudara atau yang biasa disebut dengan tetra. Next, di sini ada metafase, yaitu terjadinya kromosom berderet di bidang ekuator. Ini jadi kromosomnya, dia berbaris atau berderet gitu di bidang ekuatornya. Next, ada anafase. Nah, di anafase mulai nih terlihat gambarnya nih. Beda, yaitu terjadi proses kromatid-kromatid yang merupakan salinan identik dari kromosom mulai berpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Ini jadi yang kromosom tadi yang kita lihat di metafase nyambung kayak begini. Jadi pas di anafase dia tuh berpisah-pisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Next, di sini ada telofase, yaitu terjadinya kromatid sampai di kutub. Yang kedua, terjadi invaginasi dan sitokinesis. Yang ketiga, benang gelondong menghilang. Nih, benang gelondongnya tadi udah menghilang, tadi kan ada di anafase. Terus, yang keempat, nukleus dan membran inti terbentuk lagi. Dan yang terakhir, kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin lagi. Next, yang terakhir adalah sitokinesis, yaitu sitoplasma sel induk membelah untuk membentuk dua sel anak yang identik. Seperti yang tadi saya udah jelaskan di ciri-ciri mitosis.
Nah, di sini saya sudah buat the whole process atau kayak semua proses yang dialami oleh mitosis dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Selanjutnya ada tahapan pembelahan sel meiosis. Oke, apa itu meiosis? Yaitu suatu jenis pembelahan sel di mana satu sel membelah 2 kali dan menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah materi genetik atau sel kelamin. Mengapa meiosis penting? Yaitu karena memastikan bahwa semua organisme yang dihasilkan melalui reproduksi seksual mengandung jumlah kromosom yang benar setengah dari masing-masing induk. Selanjutnya di sini ciri-ciri meiosis ada 3, yaitu terjadi di dalam sel gamet atau kelamin. Yang kedua terjadi dalam 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Mari kita lihat tahapan meiosis. Jadi sebelumnya meiosis ini ada 2 fase, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Oke, dari fase pertama dulu. Sebelumnya biar kalian bisa menghafal urutannya dengan baik, coba hafalin promat, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kalian biar gampang untuk ngurutinnya dan gak kebalik-kebalik fase atau tahapannya. Oke, di fase pertama yang pastinya ada profase pertama yang ditandai dengan leptoten, zigoten, pakiten, diproten, dan diakinesis. Cara menghafalnya adalah lezipadidia. Yang pertama ada A, leptoten. Le, kromatin menebal membentuk kromosom yang berbentuk seperti benang tunggal. Z, zigoten, yaitu kromosom yang homolog berpasangan dan kedua sentriol bergerak menuju kutub sel. Pa, pakiten, kromosom menduplikasikan diri menjadi 2 kromatid. Dipoten, yaitu adanya pindah silang atau crossing over. Nah, yang terakhir ada diakinesis, yaitu nukleolus dan membran inti menghilang, terbentuk benang-benang spindle di antara 2 kutub yang berlawan. Jadi ngafalnya dengan lezipadidia aja biar gampang. Next, selanjutnya ada metafase pertama, yaitu kromosom tetrat berjejer di bidang ekuator. Nih. Yang selanjutnya adalah anafase pertama, yaitu kromosom homolog terpisah dari bergerak ke kutub masing-masing. Nah, yang tadinya metafase 1 kan mereka tuh nyatu-nyatu gitu. Pas di anafase pertama mereka langsung pisah-pisah. Jadi kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Selanjutnya ada telofase. Nah, di telofase ini terjadinya kromosom homolog sampai di kutub, dan setiap kutub memiliki 1 sel kromosom yang haploid, terbentuk 2 sel anak. Nah, nggak sampai di sini, kita langsung ke fase 2. Jadi pas fase 1 udah selesai, langsung ke fase 2, yaitu yang pertama ada profase 2 ditandai dengan gelondong pembelahan atau benang spindel mulai terbentuk. Yang kedua, kromatid bersaudara masih melekat pada sentromernya. Yang ketiga, kromatid tidak mengalami duplikasi lagi karena di fase pertama sudah ada yang namanya duplikasi. Terus yang keempat, nukleolus dan membran inti melebur. Yang keempat, sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada metafase 2, yaitu kromosom berbaris atau berjajar di bidang ekuator dan terlihat hanya dalam 1 baris. Sama yang kayak tadi di yang fase 1, mereka juga sama-sama berbaris atau berjajar di bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase 2, yaitu sentromer kromatid saudara berpisah dan benang spindel menarik kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nextnya ada telofase 2, yaitu membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali dan akhir sitokinesis menghasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Ini ada the whole prosesnya atau semua proses yang terjadi di meiosis 1 dan 2. Jadi ada fase pertama dan ada fase kedua. Fase 1, metafase 1, dan seterusnya. Sini saya juga sudah memberikan perbedaan mitosis dan meiosis dengan bentuk tabel.
Jadi ada jumlah pembelahan selnya, mitosis berapa 1 kali, meiosis 2 kali, dan sel anaknya mitosis 2 sel, meiosis 4 sel. Yang ketiga ada sifat sel anakan, mitosis identik dengan sel induk. Kalau meiosis ini nggak identik dengan sel induknya. Jadi dia udah punya kombinasi gen. Yang keempat ada sifat kromosom sel anak hasil pembelahan dari sel induk diploid 2N. Nah, kalau mitosis pastinya diploid, dan kalau meiosis pastinya haploid. Nah, yang kelima, tujuan pembelahannya itu kalau mitosis untuk perkembangbiakan organisme eukariotik. Nah, kalau meiosis itu dia mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom dari generasi ke generasi berikutnya selalu tetap. Nah, yang keenam, peranan bagi organisme eukariotik multiseluler. Kalau mitosis itu menghasilkan sel somatik, kalau meiosis menghasilkan sel-sel gamet. Sama yang tadi saya udah jelasin di ciri-ciri meiosis, yaitu dia terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Di sini juga ada masih selanjutannya perbedaan mitosis dan meiosis. Yang ketujuh ada interkinesis. Mitosis itu nggak ada, sedangkan meiosis itu ada antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Selanjutnya ada metafase. Kalau di mitosis itu kromosom berjajar di bidang ekuatorial dalam satu baris. Kalau di meiosis sendiri metafase 1 itu berjajar di bidang ekuator dalam 2 baris. Kalau metafase 2 itu dalam 1 baris aja. Nah, yang ke-9, duplikasi kromosom atau kromatid saudara. Kalau di mitosis terjadinya pada awal profase, kalau meiosis pada pertengahan profase 1 atau fase pakitan. Jadi fase pakitan itu adanya duplikasi kromosom. Yang ke-10 ada sinapsis kromosom homolog. Kalau mitosis nggak terjadi, kalau meiosis terjadi pada fase 1. Nah, yang ke-11 pindah silang atau yang dalam bahasa Inggris disebut crossing over gen pada kromosom. Kalau mitosis dia nggak ada crossing overnya, kalau meiosis ada, yang tadi saya udah jelasin di profase 1. Yang terakhir, yang ke-12 sentromer pada saat anafase. Kalau di mitosis sendiri terbagi 2 sehingga kromatid memisah saat anafase. Kalau meiosis itu pada anafase 1, yaitu sentromer belum memisah. Sentromer ini memisah saat anafase 2. Terakhir ini ke-13 anafase. Mitosis ini terjadinya memisahkan kromatid saudara. Kalau meiosis ini ada anafase 1, anafase 2. Kalau di anafase 1 terjadi memisahkan pasangan kromosom homolog. Terus kalau yang anafase 2 dia memisahkan kromatid saudara. Jadi yang satu itu dipisahin tuh kromosom homolognya, kalau yang 2 dia pisahin kromatid saudara. Biasanya disebut tetrad. Oke, sekian presentasi penjelasan materi tahapan pembelahan sel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan materi yang disampaikan belum semuanya tersampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.